tanda, ya, tanda-tandanya mengetahui jiwa, bahwa jiwa kita ini terdiri dari dua elemen. Masih ingat ya? Yang pertama elemen apa? Binatang, bahaim. Yang kedua elemen malaikat. Makanya ada kalanya kita baik banget kayak malaikat, tapi ada kalanya kita juga bengis kayak binatang. Nah, itu manusiawi udah. Punya teman ngeselin, ya udah berarti dia lagi dalam keadaan bahaim. Ada teman nyenengin, nah berarti dia dalam keadaan malaikat. Itu biasa aja udah. Dan itu terus begitu. Dunia itu nggak seru kalau bahaim doang. Dunia juga nggak bakal seru kalau cuma malaikat doang. Manusia baik semua, nggak seru. Nggak seru. Atau sebaliknya jahat semua, tukang bunuh, tukang perkosa, ya, tukang zina, ngerampok, nggak seru. Makanya selalu ada yang baik, ada yang buruk. Lah itulah yang waktu itu kita bahas hukum kausalitas, sebab akibat, ya, baik buruk yang terjadi pada sifat duniawi, yang dimana dimensi Allah tidak terkena efek itu. Jadi efek di dimensi Allah sendiri nggak ada masalah apa baik buruk, ya, laki perempuan dan sebagainya nggak ada. Tapi kalau untuk dimensi manusia, nah, dia punya sisi itu. Nah, jadi ada kalanya orang ada yang jahat, ada kalanya orang dia baik dan seterusnya. Faslun adapun pasal. Faslun adapun satu pasal di ma'rifatin nafsi. Fi ma'rifatin nafsi. Apa ma'rifah itu kemarin artinya? Mengetahui. Asal katanya arafa ya'rifu. Ma'rifatan. Faslun adapun satu pasal fi ma'rifatin nafsi. Dalam mengetahui nafsu, jiwa. Nafas itu jiwa, ya? Bukan nafsu. Nafsu dalam bahasa Arab artinya jiwa. Iklam ketahuilah. Iklam ketahuilah. Anna mistaha sesungguhnya kunci. Kenapa mistaha? Karena ada anna. Anna mistaha ma'rifatillahi ta'ala. Sesungguhnya kunci mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala, asal katanya fataha yaftahu. Fathan wa maftahan bahwa fatihun. Wa dzaka maftuhun iftah la taftah. Maftahun miftahun. Isim alatnya miftahun. Mif'alun, wazannya mif'alun. Mengetahui Allah Ta'ala, huwa ya adapun miftah. Huwa ya adapun miftah, rujuknya ke miftah. Itu ma'rifatun nafsi. Itu ma'rifatun nafsi, mengetahui jiwa. Jadi kunci untuk mengetahui Allah adalah lebih dahulu kita mengetahui jiwa kita. Karena seperti halnya qala yang berkata, qala telah berkata Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ditakdir tuh. Kok nggak ada lafaz Allahnya, apa salah cetak? Nah, lafaz Allahnya dibuang karena sudah takdir, sudah mafhum. Subhanahu wa ta'ala ya siapa ya kalau bukan Allah, ya kan? Nah itu namanya Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ayatnya? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sanurihim akan kami perlihatkan kepada mereka. Sanurihim akan kami perlihatkan him kepada mereka. Himnya itu mereka. Sanurihim akan kami perlihatkan him akan mereka. Jadi dia menyimpan maf'ul, ya. Memperlihatkan apa? Ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami. Ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami. Ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami. Fil afaqi dalam segenap penjuru. Ufuk itu penjuru. Ufuk timur barat, yang kita menyebutnya ufuk. Ufuk itu apa? Mufrad. Jamaknya apa? Fil afaqi dalam segenap penjuru atau pada segenap penjuru. Wa fi anfusihim dan pada diri mereka. Wa fi anfusihim dan pada diri mereka. Allah memberikan, ya, memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya di segala penjuru termasuk di dalam diri kita. Ya.
hatta yatabayyana lahum, hatta sehingga yatabayyana jelas lahum bagi mereka, hatta yatabayyana lahum sehingga jelas bagi mereka, hatta sehingga yatabayyana jelas lahum bagi mereka, hatta yatabayyana sehingga jelas bagi mereka, annahu bahwa sesungguhnya Al-Quran itu al-haqqu adalah benar, itu al-haqqu adalah hak benar. Annahul haq, ini lagi nyeritain Quran soalnya. Annahu bahwa sesungguhnya Al-Quran itu al-haqqu adalah yang benar. Jadi Allah sudah memberikan kita tanda-tanda kebesarannya, baik di segala penjuru maupun di dalam diri kita sendiri. Tanda-tanda kebesaran Allah itu banyak ya. Kalau kita mulai dari diri kita sendiri misalnya, teman-teman gampangnya dulu kita pernah diskusi tuh, saya pernah ngaji juga pernah ngomong sama Mas Andi tuh waktu itu saya nanya, kita kan punya usus, ya. Usus kita itu usus 12 ya sebutnya ya. Nah, karena panjangnya 12 meter kan. Coba teman-teman bayangin, kok bisa Allah masukin tuh usus yang panjangnya 12 meter ke dalam sebuah perut tanpa kusut? Coba pikir. Allah bisa bikin usus di dalam perut kita, ya, 12 meter panjangnya tanpa kusut. Padahal teman-teman andai kata dikasih tambang, ini teman-teman dikasih tambang 12 dilempar, belum tentu tuh tambang tuh bisa panjang lurus, bisa aja tambangnya kusut, ya nggak? Sementara kita dikasih usus di dalam perut kita 12 meter dari kecil sampai kita nanti meninggal nggak kusut-kusut. Ya paling usus buntu gitu aja ya, usus buntu ya, banyakan makan asin, mecin ya. Tapi nggak ada ceritanya tuh orang meninggal gara-gara ususnya kelilit-lilit, ada nggak sampai sekarang? Nggak ada. Ya paling usus buntu gitu ya, radang usus ya, biasa kayak gitu-gitu. Tapi itu fakta yang luar biasa. Ketika teman-teman berdarah ya, kekopes di kulit kita, kekopes, berdarah atau teriris dan sebagainya, maka ribuan sel yang tadi mati gara-gara kekopes itu ya akan digantikan oleh ribuan sel lagi yang sudah bersiap untuk menggantikan si sel yang mati itu. Sehingga dalam hitungan menit atau dalam hitungan detik ya, kalau kondisi darahnya bagus, dalam hitungan detik berhenti itu darah. Ya, tapi kalau kondisinya nggak bagus, banyakkan gula darahnya tinggi, biasanya agak lama, butuh 5 menit, 10 menit baru berhenti itu darah untuk menutup sel-sel yang sudah mati, ya nggak? Dan itu tergantikan sehari, 2 hari, 3 hari kemudian. Yang tadi teman-teman teriris, ya sehari, 2 hari, 3 hari kemudian lama-lama tertutuplah kulit yang terpotong itu dengan daging yang baru. Itu teman-teman padahal nggak nyari di material loh. Ya, nyari material nggak? Enggak, Allah sediain dari dalam. Itu kita bingung tuh, itu semennya dari mana itu? Coba orang pikir-pikir. Kulitnya dari mana? Secepat itunya Allah ngegerakin sel yang di dalam tubuh kita untuk membentuk sebuah sel-sel yang baru menggantikan sel-sel yang sudah mati. Ya, itu ribuan sel itu ada di dalam jari kita yang terputus itu, yang terpotong itu, yang teriris itu. Bayangkan dengan sel-sel lainnya yang ada di tubuh manusia, di otak misalnya dan sebagainya. Itu berapa juta, berapa miliar sel yang ada di otak kita itu. Ya. Itu sebetulnya dengan diri kita aja udah cukup, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Cuman kurang puas, manusia tuh biasa kurang puas. Ya. Ya. Manusia kurang puas, makanya diberikan lagi tanda-tanda kebesaran Allah yang lainnya. Banyak tanda-tanda kebesaran Allah ya, gunung. Coba teman-teman pikir tuh gunung, begitu indahnya. Ya, bikin air terjun Allah, ya, Allah bikin awan, angkasa, langit dan sebagainya. Itu sebenarnya udah jadi ya ibaratnya kartu as lah. Nggak bisa diganggu gugat bahwa itu semua pasti ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu pasti adalah yang maha hebat, yang maha menguasai, yang maha besar. Dan yang maha hebat, maha besar, maha menguasai itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah. Di Quran malah lebih banyak lagi tanda-tanda kebesaran Allah itu. Contoh misalnya kayak ayat yang suka dipakai orang kawinan. Mas Andi pernah baca tuh, apa tuh ayat itu? Wa min, ya, masih apa enggak? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaihi. Itu salah biasa tuh, salah surat-surat orang kawin ya.
Di antara tanda Allah, teman-teman dapat undangan juga ada tuh. Ya kan? Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan untuk kamu istri-istri dari bagian dari kamu gitu ya, dari bangsa kamu sendiri gitu kan. Nah, berarti perempuan itu juga termasuk, istri-istri itu juga termasuk bagian min ayat silah, tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya tanda-tanda kebesaran Allah itu memang nggak bisa dipikir. Tadi tuh sel ribuan sel yang membentuk. Ya. Walaupun sekarang udah ada teknologi, laboratorium segala macam ya. Tapi untuk detail nggak bisa tuh dokter. Dokter mah cuma memperkirakan aja bahwa sel yang ada di dalam tubuh kita ketika rusak begini, begitu dan seterusnya. Perkiraan aja, pastinya juga nggak ada. Dokter angkat tangan kalau bilang pasti. Dalam dunia medis sampai sekarang belum ditemuin. Sama seperti janin. Ya, di antara tanda-tanda kebesaran Allah juga janin. Allah nyiapin ruh ke dalam janin. Kayak secara medis cuma bisa ditaker, oh ini orang dimasukin roh ke dalamnya, ya, dimasukin janin di dalamnya seorang perempuan itu, terus kemudian hidup sampai 9 bulan dan seterusnya, melahirkan dan seterusnya. Dokter cuma bisa prediksi sampai situ doang. Tapi untuk detailnya dokter nggak bisa. Karena itu bagian min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah. Termasuk tadi sel-sel itu. Pokoknya sesuatu yang sudah jadi tanda kebesaran Allah, manusia itu hanya bisa memprediksi. Tidak bisa mengetahui detailnya seperti apa. Nah, makanya termasuk perempuan, karena wa min ayatihi an khalaqakum itu. Makanya perempuan itu karena tanda besar dari Allah, tanda kebesaran Allah. Ya kadang laki-laki nggak bisa mengerti tentang perempuan, jadi biasa. Karena itu termasuk tanda kebesaran Allah. Paham nggak maksudnya? Ini mainan logika tapi nyata. Ya Om Toko ya. Makanya sebaik apapun laki-laki tetap jelek dibanding perempuan, tetap jelek. Karena memang susah dimengerti. Perempuan itu bagian min ayatil sillah. Laki-laki tidak disebut loh. Laki-laki adalah bagian tanda kebesaran Allah. Nggak ada, cari aja di Anas juga nggak ada. Tapi kalau perempuan disebutin wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Nah, karena tanda kebesaran Allah, maka dia dibuat litaskunu ilaiha untuk menjadikan diri kita tentram. Gimana caranya tentram? Dia nggak tahu. Ya, karena itu bagian dari tanda kebesaran Allah. Gimana caranya nggak tahu? Ya sama kayak tadi. Saya itu gimana caranya? Ya nggak tahu. Kita cuma bisa memprediksi. Kita cuma bisa begini. Oh, begini kali nih, bini gue baik. Oh, begini kali nih, bini gue bahagia. Oh, begini kali bini gue seneng. Tapi ternyata dilakuin nggak seneng, nggak bahagia. Ya, itu udah memang min ayatillah. Itulah kehebatan Allah bikin perempuan seperti itu. Dan biasa aja, nggak usah ngosain, wah, nggak usah kaget gitu ya. Ya biasa aja. Wa qala Nabi dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu kok nggak ada Muhammadnya? Karena Muhammadnya ditakdir. Nabi udah jelas sudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti Nabi Muhammad. Wa qala bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man, siapa orang arafa yang mengetahui nafsahu akan jiwanya atau dirinya, faqad maka mengetahui dia arafa. Faqad arafa maka mengetahui dia, maka sesungguhnya, qad itu sungguh ya. Maka sungguh mengetahui dia rabbahu akan Tuhannya dia. Hunya rujuknya ke man. Man adapun siapa orang, man siapa arafa yang mengetahui, man adapun siapa orang arafa yang mengetahui nafsahu akan dirinya atau jiwanya. Faqad arafa maka sungguh mengetahui dia rabbahu akan Tuhan dia. Rabbahu akan Tuhan dia. Qad kalau masuk kepada fi'il madi itu artinya sungguh. Ingat ya waktu itu ya. Kayak qad arafa, sungguh. Qad qamatis shalah. Tapi kalau qad masuk ke fi'il mudhari, misalnya qad ya'rufu, arafa ya rufu. Arafa ya'rifu. Qad ya'rifu maka dia artinya terkadang. Jadi kalau qad masuk ke fi'il madi artinya sungguh, kalau qad masuk ke fi'il mudhari artinya terkadang. Nah, jadi ini kalau di kitab Ihya Ulumuddin yang ditahqiq ya, saya juga udah ngecek, memang itu hadis dari Nabi. Tapi kalau menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti
Ya, dan Imam Nawawi kalau nggak salah itu bukan hadis tapi qaul Sayyidina Umar. Jadi memang ada perbedaan pendapat di situ. Kalau menurut Imam Ghazali dan berbagai tahqiq para dokter, para pakar hadis, kalimat man arafa nafsah faqad arafa rabbah itu adalah sabda Nabi. Tapi kalau menurut beberapa ulama yang lain seperti Imam Nawawi misalnya, beliau mengatakan kalimat man arafa nafsah faqad arafa rabbah itu adalah kalam Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali, bukan sabda dari Nabi Muhammad SAW. Tapi saya sendiri lebih condong ke pendapat yang pertama karena memang sudah ditahqiq oleh beberapa ulama, ternyata itu memang adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam dunia hadis itu memang seringkali kalimat-kalimat ulama-ulama yang mencantumkan hadis itu sensitif buat pakar-pakar hadis. Jadinya ketika teman-teman bilang, ini kalau teman-teman bicara sama orang ahli hadis, terus teman-teman bilang Nabi bersabda begini, itu kalau dia ahli hadis dia sensitif. Bener nggak Nabi ngomong kayak gitu? Dari mana riwayatnya? Siapa yang meriwayatkan? Apa jalur sanadnya? Bagaimana, mutawatir atau tidak? Buat orang-orang yang ahli hadis, pakar hadis itu sensitif. Nah, termasuk di dalamnya Imam Ghazali ketika menyampaikan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa orang yang dia mengetahui, ya pengen tahu tuh Tuhannya, ya tahuin dulu dirinya. Sebab ketika dia sudah mengetahui dirinya, maka sesungguhnya dia akan mengetahui siapa Tuhannya. Nah, itu sensitif menurut orang-orang ahli hadis, sensitif. Ini benar gak? Makanya ditelusuri. Nah, makanya ada hasil beberapa ulama mengatakan itu bukan qaul Nabi Muhammad, bukan sabda Nabi Muhammad. Itu adalah qaul para sahabat. Tapi ditelusuri lagi, murid-muridnya Imam Ghazali mau terima juga dong. Telusurin lagi nih. Ternyata benar itu adalah qaul atau sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya, terlepas itu sabda Nabi atau qaul sahabat, yang jelas intinya bagus kan begitu ya. Buat kita yang awal yang penting bagus gitu aja. Oh, kita juga kagak bisa ya kan. Nah, ini mah tinggal belajar doang enak. Tapi ya sebagai pengajar saya harus sampein itu, karena nanti mungkin teman-teman barangkali teman-teman, karena ini kalimat man arafa nafsa waqad arafa rabbah ini udah banyak sering dijadikan patokan, pedoman, ya, panutan dan sebagainya. Kalau teman-teman iseng-iseng misalnya gitu, senang browsing dan sebagainya, apalagi browsing di dunia tasawuf ya, itu bakal nemuin kalimat ini banyak banget. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah, itu banyak banget. Siapa orang yang pengen mengetahui dirinya maka dia sesungguhnya mengetahui Tuhannya. Itu banyak banget bertebaran di mana-mana. Dan itu nanti captionnya itu ya ada yang sabda Nabi, ada yang qaul sahabat, yang enggak usah ribut sudah. Karena udah saya terangin gitu maksudnya ya. Jadi enggak usah ribut. Kalau saya nerangin itu sabda Nabi kan teman-teman protes. Wah, itu kok di captionnya qaul sahabat. Nah, maka saya terangin bahwa ada juga penelitian bahwa itu bukan sabda Nabi tapi qaul sahabat. Jadi biar nggak ribut enggak. Kalau di sini sabda Nabi, dan saya lebih cocok sabda Nabi. Karena memang di Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin itu waktu itu sempat saya singgung, orang-orang Syiah itu nggak senang sama Ihya Ulumuddin. Orang-orang Wahabi nggak senang sama Ihya Ulumuddin, sama kitabnya Imam Ghazali, karena dianggapnya beliau itu ahli filsafat. Makanya waktu pertama kali ngaji Kimia Usada saya bilang, saya menolak keras, saya pribadi menolak keras kalau Imam Ghazali dianggap ahli filsafat. Tapi kalau teman-teman buka buku filsafat, beli deh sekali-kali buku filsafat dasar atau buku apalah terserah. Nanti teman-teman ketika menemukan siapa ahli filsafat dalam Islam, teman-teman akan nemuin Imam Ghazali. Dan itu ditentang, bukan saya doang yang nentang ya, saya mah ecek-ecek. Ulama-ulama juga banyak yang nentang. Imam Ghazali bukan ahli filsafat. Cuman qaul-qaul beliau, ucapan-ucapan beliau itu memang ucapan-ucapan yang sangat substansial, sangat dasar, sangat hakiki. Makanya digunakan oleh orang-orang yang ahli filsafat. Sehingga orang-orang yang ahli filsafat menisbatkan, menyandarkan Imam Ghazali sebagai ahli filsafat. Padahal enggak, beliau ahli fikih, orang kitab Ihya Ulumuddin itu kitab fikih. Ya. Cuman nuansanya memang nuansa tasawuf. Walaisa syai'un, walaisa dan tidak ada syai'un sesuatu. Walaisa dan tidak ada apa syai'un sesuatu. Aqraba yang lebih dekat ilaika. Aqraba yang lebih dekat. Asal katanya qoroba, aqraba. Kabaro, akbar. Nah, lebih.
di mana mudha'afah, jadi melebihkan. Aqraba lebih dekat. Walaisa dan tidak ada syai'un. Apa syai'un sesuatu aqraba yang lebih dekat ilaika kepada kamu. Ilaika kepada kamu min nafsika dari diri kamu sendiri. Min nafsika dari diri kamu sendiri. Walaisa dan tidak ada apa syai'un sesuatu aqraba yang lebih dekat ilaika kepada diri kamu min nafsika dari diri kamu sendiri. Enggak ada yang lebih dekat dari diri kita kecuali diri kita sendiri. Saya nggak tahu Mas Andi sekarang lagi meriang apa enggak. Yang tahu ya Mas Andi, wah saya lagi kurang sehat. Saya nggak tahu Om Topo lagi senang apa enggak. Yang tahu Om Topo, wah saya lagi senang. Ya, saya nggak tahu Mas Andi lagi galau apa enggak. Yang tahu Mas Andi, wah saya lagi galau. Ya kan? Nggak ada yang tahu kita di sini. Dan saya juga nggak tahu kalau teman-teman ngaji ngindarin ada yang nagih utang, ya, saya juga nggak tahu juga. Fa'in dalam ta'rif, maka ketika tidak mengetahui. Kenapa ta'rif disukun, dijazm karena ada lam. Lam yalid, ya, sukun. Lam ta'rif. Fa'in dalam ta'rif, maka ketika tidak mengetahui. Maka jika tidak mengetahui atau ketika tidak mengetahui, iza itu ketika, jika sama aja. Fa'in dalam ta'rif, maka jika tidak mengetahui nafsaka akan diri kamu. Nafsaka akan diri kamu. Kalau kita nggak tahu siapa diri kita ini siapa, maka fakaifa maka bagaimana? Fakaifa maka bagaimana? Ta'rifu rabbaka mengetahui rabbaka akan Tuhan kamu. Ta'rifu mengetahui rabbaka akan Tuhan kamu. Kalau kita juga nggak tahu siapa kita, terus gimana kita mau tahu siapa Allah? Paham ya Budi? Gimana kita mau tahu Tuhan kalau kita sendiri nggak tahu siapa kita? Fa'in kulta maka jika berkata kamu, tanya di situ, berarti khotob ya. Nah, ini Imam Ghazali ngajak ngobrol sama kita. Fa'in kulta maka jika berkata kamu, ini sesungguhnya aku, itu a'rifu mengetahui aku, nafsi akan diriku atau jiwaku juga boleh. Fa'in nama maka hanya sanya itu ta'riful jisma, itu ta'rifu mengetahui al jisma akan jisim, az-zahira yang zahir. Fa'in kulta maka jika kamu berkata ini sesungguhnya aku, itu arifu mengetahui nafsi akan diriku. Fa'in nama maka hanya sanya itu tariful jisma mengetahui jisim az-zahira yang zahir. Kalau kita bilang, wah saya mau tahu diri saya, itu tahu secara jisim. Jisim itu jasad ya, secara zahir. Alladzi huwa yang ada pun al-jismu zahira, rujuknya al-jisma zahira. Alladzi huwa yang ada pun al-jisma zahira, itu al-yadu tangan, warijlu dan kaki. Itu al-yadu tangan, warijlu dan kaki. Ya jisim itu ya tangan, kaki, itu. Warasu dan das, kepala. Warasu dan kepala. Warasu dan kepala, wal jussatu dan badan. Wal jussatu dan badan. Mas Ardan tahu mbak jisim? Tahu. Apa? Kepala, kaki. Nah itu berarti kita cuma tahu secara jasad, ya, secara jasmani. Wala ta'rifu namun tidak tahu. Wala ta'rifu namun tidak tahu ma sesuatu. Ya maksudnya jiwa. Ma sesuatu. Ya maksudnya jiwa. Fi batanika di batin kamu dalam. Batin itu dalam. Kalau zahir luar. Fi batnika di batin kamu. Minal amri dari segala urusan. Minal amri dari urusan atau dari perkara. Minal amri dari perkara. Alladzi bihi yang ada. Yang ada. Ya perkara tadi apa tuh? Al-jisma az-zahira. Al-amriyah urusan atau perkara juga boleh. Alladzi bihi yang ada pada al-jisma zahira itu iza ghadibta
Itu idza ghadibta ketika kamu marah, ketika marah kamu, taknya itu muhotob ya. Ketika marah kamu, tolabta maka menuntut atau ingin, maka tolabta maka menuntut kamu atau menginginkan kamu. Itu taknya saya belakangin, kamunya saya belakangin ya. Kalau terjemahan yang cocok, kamu menginginkan ya. Ingat ya, saya biasain dengan istilah itu. Jadi biar teman-teman tahu mana fiilnya, mana isimnya ya. Di sini kan mukhotobnya taknya itu, makanya saya artiin menuntut kamu. Tapi kalau terjemah bebasnya, kamu menuntut atau kamu menginginkan gitu ya. Tolabta menginginkan kamu, al-husumata pertengkaran atau permusuhan. Ya kalau kita masalah kayak gini ya taunya kita belum tentu taunya secara batin. Yang kita tahu tuh urusan yang ada secara zahir. Contoh, ini contohnya. Ketika kita marah maka kita pengen berantem, kita pengen bertengkar karena nafsu itu tadi ya. Wa idza tahaita jika punya syahwat kamu, wa idza tahaita jika punya syahwat kamu atau bersahwat ya, memiliki nafsu. Tolabta maka pengen kamu, tolabta udah di depan tuh, enggak usah diartiin lagi. Tolabta maka ingin kamu anikah akan nikah. Syahwat keluar ya udah pengen nikah. Lagi gondok sama orang ya pengennya berantem. Nah, itu secara jiwa udah biasa itu. Wa idza juta dan jika lapar kamu, wa idza juta dan jika lapar kamu, tolabta maka ingin kamu, tolabta udah di depannya. Tolabta maka ingin kamu al-akla akan makan. Lapar ya pengen makan, udah itu biasa itu. Wa idza atista dan jika haus kamu, jika kamu haus, jika haus kamu, tolabta maka ingin kamu asyurba minum. Kalau haus ya minum. Minum dulu. Teman-teman tinggal nulis doang ya, ngoceh mulu dari pagi. Nah, itu ya, titik. Nah, jadi kalau kita bicara tentang jisim ya, jisim mah gitu doang udah. Bang Ahmad marah nih sama Mas Ardan, udah pengennya berantem. Bang Ridwan nafsu orang perempuan pengennya ngelamar. Itu standar itu. Bukan itu yang dimaksud gitu. Kalau itu mah gampang maksudnya ya. Itu mah gampang, orang udah paham, anak kecil juga tahu. Wadawabu adapun hewan-hewan. Wadawabu adapun hewan-hewan itu tusyarikuka sama dengan kamu. Tusyarikuka sama dengan kamu fi hadhil umuri dalam urusan ini. Fi dalam hadhihi ini umuri urusan. Dalam urusan ini atau dalam ini urusan. Kalau cuman masalah emosi pengen berantem ya, pengen punya anak terus kawin gitu ya, lapar terus dia makan, haus terus dia minum, terus apa bedanya kita sama hewan? Paham maksudnya? Berarti nggak ada bedanya, berarti itu bahain juga begitu, dawab juga hewan juga begitu. Terus apa bedanya manusia sama hewan? Makanya nggak begitu, paham ya maksudnya ya? Terus gimana dong? Fal wajibu maka wajib, fal wajibu maka wajib, alaika atas kalian, alaika atas kamu antarifa hendaknya mengetahui, antarifa hendaknya mengetahui nafsaka akan diri kamu. Mengetahuinya gimana? Bil haqiqati secara hakikat. Fal wajibu maka wajib alaika bagi kamu, alaika atas kamu antarifa untuk mengetahui atau hendaknya mengetahui nafsaka akan diri kamu bil haqiqati. Itu enggak ada akhirnya, enggak ada kasrohnya ya teman-teman kasroh. Bil haqiqati secara hakikat, secara hakiki, hatta tadri sehingga tahu kamu,
hatta tadri sehingga tahu kamu ayu syai'in dari apa, ayu syai'in anta dari apa kamu, ayu syai'in dari apa kamu, wa min aina jita dan dari mana kamu, wa min aina dan dari mana jita datang kamu, wa min aina dan dari mana jita datang kamu, ila hadzal makan sampai tempat ini, sampai ini tempat, hada ini makan tempat, sampai tempat ini atau sampai ini tempat. Nah, maka wajib buat kita mengetahui diri kita secara hakikat, sehingga kita tahu kita itu dari apa sih, terus kita tuh datangnya dari mana sih, gitu ya, paham ya? Wali ayyi syai'in khuliqta, wali ayyi syai'in dan untuk apa khuliqta diciptakan kamu, wali ayyi syai'in dan untuk apa khuliqta diciptakan kamu. Kita harus tahu supaya menemui karakter atau jati diri kita. Wali ayyi syai'in dan untuk apa khuliqta diciptakan kamu, wa bi ayyi syai'in dan dengan apa sa'adatuka bahagia kamu atau senang, sa'adah itu bahagia atau senang. Wa bi ayyi syai'in dan dengan apa syaqauka tersakiti kamu. Wa qad jama'ta, nah ini qad ketemu fi'il madi jama'ta, berarti artinya apa tadi? Sesungguhnya apa terkadang? Sesungguhnya. Kalau qad ketemu fi'il madi artinya sesungguhnya. Wa qad jama'ta sesungguhnya Allah mengumpulkan kamu. Allahnya mana? Yang nggak ada di takdir, nggak kelihatan. Wa qad jama'ta sesungguhnya Allah mengumpulkan padamu, juga boleh, atau mengumpulkan kamu, juga boleh. Fi batinika dalam batin kamu, fi batinika dalam batin kamu, sifatin minha, sifatin sifat itu bahasa Arab ya. Sifatin sifat tulis jamak singkatannya jim. Nah, udah jelas. Minha sebagian dari batin. Minha sebagian dari batin. Apa tuh di dalam batin kita? Itu sifatul bahaim, sifat-sifat binatang. Itu sifatul bahaim, sifat-sifat binatang. Wa min hadan itu juga sebagian dari batin. Wa min hadan itu juga sebagian dari batin. Itu sifatul sibai, sifat-sifat hewan buas. Sibai hewan buas. Sibai hewan buas. Wa min hadan itu juga di dalam batin kita. Wa minha dan itu juga di dalam batin sifatul malaikah, sifat-sifat malaikat. Ada sifat hewan, bahaim itu sebetulnya cenderung ke binatang ternak ya, sapi, kambing. Kan tahu sendiri, sapi, kambing kerjanya apa ya? Makan ya, makan minum berak. Tapi ada juga di dalam diri kita sifatul siba, hewan buas. Ada kadang-kadang kita mangkel, marah. Tapi di dalam kita diri juga ada sifatul malaika. Farruhu maka adapun ruh. Farruhu maka adapun ruh. Itu hakikatu jauharika. Hakikat intisari. Atau orang sekarang bilang esensi. Anak SD SMP nggak ngerti esensi. Intisari. Bukan intisari mabok ya Mas Andre. Intisari itu. Nah, maksudnya intisari mabok nggak boleh, haram. Hakikatu jauharika, hakikat intisari kamu. Nah, dari sekian itu ya, dari sifat bahaim, sifat siba, sifat malaika. Nah, roh itu adalah hakikat. Hakikatnya diri kita. Wa ghairuha dan adapun selain roh.
wa ghairuha dan adapun selain roh itu gharibun asing. Itu gharibun asing minta dari kalian, dari engkau, minta dari kamu. Wa ariyatun dan pincang indaka di sisi kamu. Wa ghairuha dan adapun selain roh itu gharibun asing minta dari kamu. Wa ariyatun dan pincang indaka di sisi kamu. Paham gak nih maksudnya? Paham gak maksudnya? Jadi roh itu hakikatnya, ya hakikat kita itu bukan apa? Bukan jismun zahir. Tadi kan ada istilah jismun zahir. Itu jismun zahir bukan hakikat kita. Hakikat itu adalah roh. Sebab ketika teman-teman nanti meninggal, jisim zahir kita kan habis, ya enggak? Sementara untuk masuk ke surga itu, jisim kita nanti ada lagi. Nah berarti yang membuat adanya itu adalah dari roh. Nah makanya ulama-ulama salaf itu mengatakan kematian itu bukan mati, bukan al-maut. Bukan berpisah, bukan. Tapi intiqalur ruh ala jasadi. Yang dimaksud dengan kematian itu adalah berpindahnya roh dari satu dimensi ke dimensi yang lain. Jadi hakikatnya kalau menurut orang-orang ahli filsafat, menurut orang-orang ahli tasawuf, kematian itu nggak ada. Kematian itu adalah kematian fisik, tapi roh nggak pernah mati. Roh itu ada di Lauhul Mahfuz sebelum teman-teman diciptakan. Di arsy Allah sudah tertulis nama Bang Ridwan, Mas Dika, Om Topo, dan sebut. Nah kemudian lahir tuh ibu kita duluan, karena kita anak ibu kita, lahir ibu kita duluan. Kemudian ditiupkanlah roh ke dalam ibu kita. Terus nanti kita besar, gede kemudian ya. Terus kemudian meninggal. Nah meninggal itu bukan roh, tapi apa tadi sebutnya al-jismu az-zahir. Yang disebutnya adalah al-jismu az-zahir. Jadi yang meninggal itu adalah jisim zahir. Hakikatnya adalah ruh nggak meninggal. Dan nggak masuk di akal kalau ruh itu meninggal. Ini saya ajarkan saya logika lagi. Mungkin nggak? Om Topo nih gak contoh Om Topo aja yang ada ya. Kalau nggak ada terjebak ya kan. Ini Om Topo nih yang dari kecil menikmati masa hidup, ya kan? Wah senang. Zaman kita kan enak tuh ya. Main lari-larian, main benteng-bentengan, main gundu ya, main apa ya segala macam lah yang anak-anak tahun 80-an tahu deh tuh ya. Beda sama 90-an ke sana udah ada asing. Apalagi yang sekarang 2000-an. Kenalnya HP doang. Tapi anak-anak 80 90 mungkin teman-teman masih ingat main bentengan ya. Terus main apa lagi? Main kalau yang perempuan main apa tuh? Congklak, main karet ya. Jatuh, nangis, ketawa bareng-bareng sama teman dan seterusnya. Terus kita berangkat ke masa besar, lulus sekolah. Lulus sekolah kemudian kita kerja ya. Kerja menikmati masa hidup, dimarahin bos, ya. Gajian seneng. Kan ada kalanya seneng ya ketika gajian, ada kalanya dimarahin bos karena ada komplain dan sebagainya dan sebagainya. Kalau yang udah nikah kemudian nikah. Ya. Terus nanti kita punya anak. Terus nanti kita punya cucu. Terus kita nanti meninggal. Maka kalau secara logika mustahil dengan berbagai aneka ragam yang tadi kita nikmati, yang berbagai macam yang kita alami itu, terus tiba-tiba kita hilang begitu aja. Sebagaimana pandangan kaum ateis, orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Orang kan kalau menurut orang ateis mati begitu aja udah. Ya. Sementara coba kita pikir secara logika, mungkin nggak yang tadi kita mengalami berbagai rintihan hidup, kesenangan hidup, kesakitan hidup, ya, kebahagiaan hidup, terus tiba-tiba mati hilang dari peredaran. Hilang aja gitu. Om Topo nggak ada aja gitu. Itu secara logika aja udah gak bisa diterima akal. Bener nggak? Nggak mungkin. Pasti nanti ada kemudiannya itu. Paham maksudnya? Pasti ada sesuatu yang akan melanjutkan itu gitu. Paham maksudnya? Dan yang melanjutkan itu adalah roh. Nanti kita masuk ke alam barzah, ya kan? Nanti kita masuk ke padang mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, dan seterusnya sampai nanti penentuan surga dan neraka. Jadi mustahil kalau tiba-tiba orang mati, udah gitu aja. Terus ngapain selama ini kita hidup?
Ngapain kita berjuang sakit-sakitan, senang suka duka, mengalami segala macam. Kalau taunya nanti setelah mati kita menghilang dari peredaran, mendingan gak usah hidup sekalian. Jadi secara logika aja udah gak bisa diterima akal. Paham gak maksud ini? Ketinggian gak bahasa saya ketinggian gak? Paham ya maksudnya ya? Itu maksudnya ini sekali lagi buat menegaskan juga akidah teman-teman. Karena kadang-kadang ya sedikit juga orang yang memahami, ya orang-orang ateis misalnya gitu, atau orang-orang komunis lah. Itu mungkin mati aja udah. Makanya hidup senang-senang aja udah. Ya gak bisa, kita orang beriman gak begitu. Kita punya hakikat ruh, yang mana ruh itu siap. Ya, siap nanti akan diberikan rasa dan sebagainya itu. Dan rasa sakit di dalam yang dialami ruh itu beda dengan jasmani. Bedanya apa? Kalau jasmani teman-teman lapar. Yang lapar perut, ya kan? Teman-teman haus, yang haus tenggorokan. Tapi kalau rohani nggak bisa ditampakin. Ada seorang ibu yang anaknya baru saja meninggal. Sedih nggak? Sakit nggak? Sakit nggak tuh si ibu? Sedih nggak? Kecewa nggak? Nangis nggak? Ya kan? Sakit, sedih, nangis, kecewa dan sebagainya. Ya sakit lah yang jelas ya. Tapi bisa nggak si ibu itu ngegambarin? Andai kata teman-teman nanya, Bu, sakitnya di mana, Bu? Terus ibunya jawab, sakitnya tuh di sini. Bisa nggak? Nggak mungkin, nggak bisa digambarin, Bu, sakitnya di mana? Ibunya kehilangan anaknya meninggal. Terus teman-teman nanya, Bu, sakitnya di mana sih, Bu? Bisa nggak dibayangin? Itu ibu bakal jawab apa? Paling dia jawab, gila loh. Paling jawab gitu. Oh, sakitnya. Nggak bisa digambarin, ya kan? Nah, itulah ruh. Beda kalau orang lapar. Mas Wanda lapar? Iya. Di mana Mas Wanda sakitnya? Ini mahbul kambuh. Kan gitu. Karena ada sesuatu yang dijisimkan, ditampakkan. Nah itu jisim dohir. Tapi kalau hakikat gak bisa, roh gak bisa. Yang mengalami itu adalah ruh. Dan ruh itu senantiasa mengalami. Beda sama jisim. Jisim itu ada kalanya mengalami, ada kalanya enggak. Sebab jisim itu dikendalikan oleh roh. Gitu ya. Bukan roh dikendalikan oleh jisim, bukan. Jisim ini dikendalikan oleh ruh. Ketika teman-teman sakit hati, ada saudara nyakitin, ada teman nyakitin, sakit hati. Tiba-tiba kita kecewa sama dia. Maka nanti ruh kita akan merespon ke otak ya, ke akal kita, ke hati kita dan seterusnya, ke badan-badan kita itu. Yang kemudian menolak berbagai yang sifatnya jismani. Tiba-tiba jadi malas makan. Ya, tiba-tiba jadi malas ngapa-ngapain. Gue mau di sana malas deh. Gue main ke rumah malas. Semuanya jadi malas. Kenapa? Karena roh yang terkena. Tapi kalau jisim yang terkena nggak ada masalah ke roh. Teman-teman sakit gigi misalnya gitu. Ya tidur mah tidur aja, walaupun susah. Orang tidur sakit gigi susah. Tapi bisa tidur. Tapi kalau roh yang lagi kena, lagi sakit hati misalnya, atau memikirkan sesuatu, orang tua kita udah lama nggak pulang. Wah, di jam 9, di jam 10, orang tua gue kok nggak balik-balik. Biasanya jam 8 Isa udah pulang. Ini jam 10, jam 11 kok belum pulang orang tua gue. Maka kita nggak bisa tidur tuh. Mana nih bapak, mana nih ibu? Nah yang mikir itu roh, bukan otak, bukan roh. Roh itu kemudian mengirimkan kontraksinya ke otak. Otak berpikir kemudian. Akhirnya tidak bisa tidur. Gara-gara roh yang mikirin itu. Rohnya tidak nyaman. Tapi kalau cuman sakit perut, ya, sakit segala macam, selama rohnya nggak ada masalah, ya santai aja. Tapi kalau rohnya udah sakit, nah maka semuanya juga jadi sakit. Tapi kalau rohnya sehat, semuanya juga sehat. Faruhu maka adapun roh. Ada dia. Fal wajibu maka wajib. Fal wajibu maka wajib. Fal wajibu maka wajib alaika bagi kamu anta'rifa hadza untuk mengetahui ini. Anta'rifa hadza untuk mengetahui ini. Wa ta'rifu dan mengetahui anna likulli wahidin sesungguhnya pada setiap sesuatu. Anna sesungguhnya likulli pada setiap wahidin satu. Anna likulli wahidin pada setiap sesuatu atau setiap satu ya boleh. Sesungguhnya pada setiap sesuatu min haula'i dari yang disebutkan tadi min haula'i dari yang disebutkan tadi ya maksudnya faruhu hakikatun jauharika dan seterusnya itu panjang. Itu gidaan ya giza. Ini istilahnya. Ya sakit juga boleh lah. Wa sa'adatan dan sa'adah. Sebetulnya istilah aja, cuman kalau teman-teman ngertiin juga boleh.
Gida itu ya sakit, sa'adah ya bahagia. Fa inna sa'adatal bahaim, karena maka sesungguhnya kebahagiaan hewan, ya hewan ternak bahaim, fil akli berkaitan dengan makan, wasyurbi dan minum. Fil akli berkaitan dengan makan, wasyurbi dan minum, wan naumi dan tidur, wan nikahi dan nikah. Nah, dari semuanya itu maka timbullah rasa sakit, timbullah rasa senang, bahagia. Ada kalanya sedih, ya ada kalanya bahagia. Ada kalanya sakit, ada kalanya senang. Nah, senangnya hewan, bahagianya hewan itu kalau ada urusan makan, dapat makan dia senang, dapat minum dia senang, bisa tidur tuh hewan senang, dia kawin tuh hewan senang. Fa in kunta, maka jika adanya kamu itu minhum dari bahaim, fajtahid fil amr ijtahada yajtahid. Fajtahid maka lakukan. Jadi tambahinlah dulu, lakukanlah. Fajtahid maka lakukan fi a'malil jaufi dalam amal-amal jauh, ya maksudnya jauh itu kerongkongan yang berkaitan dengan kerongkongan, rongga mulut, kan kayak di tahsin tuh ya ada jauh, rongga mulut, kerongkongan. Fi a'malil jaufi yang berkaitan dengan amal-amal jauh, amal-amal kerongkongan, tenggorokan, wal farji dan amal-amal farji itu alat kelamin. Ini disindir nih kita nih ya. Andai kata makan, minum, kawin itu membuat kita bahagia, ya udah lakuin aja. Berarti kita sama aja kayak binatang. Dan binatang tuh bahagia dengan itu. Dia bisa makan dia seneng, dia minum dia seneng, ya kan? Dia bisa kawin dia seneng, tuh binatang. Nah, kalau kita kok begitu aja seneng, melihat makanan, wah burger, seneng. Berarti kita sama kayak binatang. Wah minum nih Coca-Cola atau apa segala macam sekarang tuh yang aneh-aneh tuh, drink tea, drink dong, drink dah segala macam dah. Wah senang tuh, berarti kita sama seperti bahaim. Hakikatnya sama, karena hewan itu kalau teman-teman sapi dikasih air senang, wah jalan. Dikasih rumput, wah jalan. Tapi kita nggak sadar tuh ya. Nah kalau kayak gitu fajtahid, kalau emang kita memang sama kayak hewan, ikutin aja tuh nafsu kita tuh. Senanglah sama yang gitu-gituan. Wa sa'adatu sibai, dan adapun bahagianya binatang buas, siba tadi binatang buas, hewan buas, itu fid darbi, yang terkait dengan ya berkelahi, wal fatki, dan juga menerkam. Sedangkan kebahagiaan binatang buas itu ada pada pertikaian, dia berantem atau ya mencakar atau menerkam. Tuh harimau kalau udah nyakar, udah senang banget tuh. Kalau udah udah mendapatkan mangsa, mencengkram. Biasanya harimau itu, ya nggak usah harimau, kucing deh ya. Teman-teman kalau lihat kucing, itu kadang-kadang tikus nggak dimakan sama kucing. Ya kan? Jarang tikus makan zaman sekarang tuh. Biasanya cuma dicabik-cabik aja udah. Senang aja deh nyabik-nyabik itu, merekam itu, nyakar-nyakarin itu. Nggak dimakan, udah dicakar-cakarin doang. Sama kayak harimau juga gitu. Sebelum dia makan mangsanya, dia punya kepuasan tersendiri, punya kebahagiaan tersendiri ketika dia berhasil mencakar binatang buruannya. Baru habis itu dimakan. Wa sa'adata syaiton, dan adapun kebahagiaannya para setan. Adapun kebahagiaannya para setan itu fil makri, dalam makar, tipu daya. Makar itu tipu daya. Wasyari, dan berbuat kejelekan, walhiyali, dan berhayal,
wa sa'adata syayatini, dan adapun kebahagiaan setan-setan itu fil makari dalam makar atau tipu daya, wa syari dan berbuat kejelekan atau keburukan, wal hiyali dan berhayat. Fa in kunta maka jika adanya kamu, fa in kunta maka jika adanya kamu, minhum dari termasuk sibah syaiton. Sibah syaiton. Jadi ada dua rujuknya ya. Kalau kamu termasuk dari mereka, dari binatang buas, dari setan, fastabil maka sibukkanlah. Fastabil maka sibukkanlah bisyaghalihim dengan kesibukan mereka. Kalau kita termasuk dari mereka, fastabil maka sibukkanlah bisyaghalihim dengan kesibukan mereka. Merekanya itu sibah sama syayatin. Ya, binatang buas senangnya nerekam, nyakar. Setan senangnya bikin tipu daya, nipu orang, berbuat kejelekan, ngayal, itu setan. Nah, kalau kita pengen kayak begitu, ya udah lakuin aja, bahasa gitu. Itu sindiran. Kalau kita mau kayak begitu, udah begitu aja udah. Ngayal deh, banyakin. Kalau ada orang ngeselin, tonjok aja udah. Berarti kita sama kayak binatang buas, sama kayak setan. Makanya kayak gitu juga itu. Pentingnya mengetahui jiwanya. Dikit lagi ya. Wa sa'adatal malaika, sedangkan kebahagiaan para malaikat. Wa sa'adatal malaikati, dan sedangkan kebahagiaan para malaikat. Fi musyahadati jamalil hadratir rububiyah. Itu fi musyahadati dalam persaksian musyahadah. Jadi maksudnya ibadah ya. Jamalil hadrati, dengan keindahan kehadiran, dengan keindahan kehadiran ar-rububiyati, yang bangsa singkatannya nunba. Ini jarang banget. Yang bangsa robani atau ketuhanan. Fi musyahadati dalam persaksian jamalil hadrati, keindahan kehadiran ar-rububiyati, yang bangsa rububiyah. Rububiyah itu ketuhanan, robbani. Walaisa, dan bukanlah lil ghadabi pada kemurkaan atau terkait kemurkaan, ya maksudnya marah, godop marah. Terkait murka atau terkait marah, wa syahwati, dan hawa nafsu, ilaihim kepada malaikat, ilaihim kepada malaikat, apa torikun jalan, apa torikun itu torikun, ilaihim itu torikun jalan. Fa in kunta maka jika adanya kamu, min jauharil malaikah, fa in kunta maka jika adanya kamu itu min jauharil malaikah, dari esensi atau dari intisari malaikat, fajtahid maka bersungguh-sungguhlah fi ma'rifati aslika, fi ma'rifati aslika dalam mengetahui asal kamu, fi ma'rifati dalam mengetahui aslika asal kamu, hatta ta'rifat tariqah, hatta ta'rifat sehingga mengetahui kamu at-tariqah akan jalan, hatta ta'rifat sehingga mengetahui kamu at-tariqah akan jalan, ilal hadratil ilahiyati, menuju ke hadirat ilahi, ilal hadratil ilahiyati, menuju ke hadirat ilahi, wa tablugho, dan sampai kamu, wa tablugho, dan kamu sampai, wa tablugho, dan sampai kamu ila musyahadatil jalali wal jamal, musyahadatil jalali persaksian yang maha agung jalal, musyahadatil jalali persaksian yang maha agung, wal jamali, dan maha indah. Titiknya masih jauh.
Wa tukhalisa dan membersihkan ikhlas. Wa tukhalisa dan membersihkan nafsaka akan diri kamu. Wa tukhalisa dan membersihkan nafsaka akan diri kamu min qaidi syahwati dari ikatan syahwat. Qaid itu ikatan. Min qaidi syahwati dari ikatan syahwat, hawa nafsu ya, syahwat itu hawa nafsu. Wal ghadabi dan kemarahan, wal ghadabi dan kemurkaan atau kemarahan, wa ta'lama dan mengetahui anna hadhihi sifati bahwa sesungguhnya sifat ini, wa ta'lama dan mengetahui anna hadhihi sifati sesungguhnya sifat ini li ayyi syai'in rukibat fika, li ayyi syai'in untuk apa, li ayyi syai'in untuk apa atau untuk bagaimana rukibat ya, menunggang atau apa berada ya boleh, maksudnya menempati fika di dalam diri kamu. Maka ketika kita mencoba menggeser sifat sifat bahaim, sifat asyad ya, sifat binatang buas, maka nanti insya Allah yang hadir adalah sifat malaikat. Nah kalau sifat malaikat sudah ada di diri kita, nanti dengan sendirinya akan ada thoriqur rububiyah, ada thoriqur uluhiyah. Nanti Allah akan berikan kita jalan Tuhan. Artinya gini, kalau teman-teman udah ilangin tuh sifat-sifat marah, sifat-sifat gusar, sifat-sifat nafsu, hawa nafsu dan sebagainya, nanti akan ada jalan di mana teman-teman akan temui itu sifat-sifat jalan-jalan yang baik. Makanya man salaka tariqal ilmi, siapa orang yang dia menuju jalan mencari ilmu, salakallahu wa ilal jannah, maka hakikatnya Allah sedang menunjukkan dia menuju jalan surga. Jadi ketika teman-teman ilangin sifat marah, sifat godok tadi ya, sifat murka, sifat emosi, nafsu syahwat, pokoknya nafsu yang jelek-jelek itu ilangin. Ketika itu hilang, maka nanti Allah akan tunjukkan jalan kepada teman-teman, jalan yang benar. Gimana caranya? Ya nggak tahu. Sebab itu min ayatil, tidak termasuk daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Pokoknya nanti ditunjukin, dapat teman baik. Ya, kalau belum nikah dapat jodoh baik, dapat guru baik, dapat fasilitas baik, semuanya semua baik. Tapi syaratnya tadi, hilangin dulu sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat setan, hilangin dalam diri kita. Nanti kalau sudah hilang semua, nanti sifat-sifat yang baik itu akan didompleng sama Allah lewat thoriqul rububiyah atau thoriqul ilahiyah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah.